Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara, Saudariku, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena mulai dari jam 8 sampai jam 2, kita diberikan kesempatan untuk setiap jam merenungkan 7 perkataan terakhir Yesus dari kayu salib. Dan sekarang tibalah jam 3 petang atau jam kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan membawakan renungan bagi Anda sekalian untuk memaknai kematian Yesus bagi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kematian Yesus Putramu, kami disadarkan bahwa cintamu kepada kami tak berbatas dan tak bersyarat. Kami yang berdosa, tetapi Yesuslah yang harus mati untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa yang Maha Kuasa, di sore hari ini kami berkumpul untuk merenungkan kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk kami, menerangi hati dan budi kami, agar kematian Yesus bagi kami tidak kami sia-siakan, tetapi membuat kami hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukalah hati kami saat ini untuk mendengarkan taburan firman-Mu dalam hati dan budi kami, sehingga kami dapat menjadi pewarta-pewarta sabda-Mu kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kalau di Bukit Golgota salib itu tanpa tubuh Yesus, maka kepercayaan kita sia-sia. Salib itu tidak akan ada artinya karena salib adalah tanda penghinaan. Tetapi kalau di Bukit Golgota kita pastikan dan kita yakin bahwa di sana ada tubuh Yesus yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, maka hari ini tidak hanya diliputi oleh kesedihan, duka dan nestapa, tetapi hati kita bersyukur dan berterima kasih karena Dia mau mati untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yohanes dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ketika tiba waktunya, Dia menyerahkan Yesus Putranya untuk kita. Dan hari ini adalah pembuktian dari kata-kata Allah Bapa itu. Dia rela untuk menyerahkan Putranya datang ke dunia. Bahkan Dia rela untuk Putranya menderita, wafat di salib hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Hari ini pantaslah kita merasa malu. Kita malu karena kita yang berdosa, tetapi Dialah yang harus mati untuk dosa-dosa kita. Kedua, kita juga merasa malu karena derita-derita kita yang kecil membuat kita mengeluh, membuat kita memberontak, dan bahkan bertanya, di manakah Engkau Allah ketika aku menderita? Saya teringat akan kisah Scott Hahn, penulis buku Home Sweet Home. Dia mengisahkan begini. Suatu waktu dia mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Dia merasa Allah begitu jauh darinya. Dia merasa Tuhan telah meninggalkan dia. Lalu dia berlari sampai ke sebuah taman dan duduk menangis di situ. Tanpa dia sadar, dia duduk di bawah kaki salib Yesus. Lalu apa yang terjadi?
Seakan-akan tubuh diam di salib itu mengatakan kepada Scott Hahn, "Anakku, pandanglah aku." Scott Hahn lalu memandang ke atas kepada tubuh diam itu. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut tubuh diam itu. Yang ada adalah kesunyian. Tidak ada suara tanpa kata. Tetapi Scott Hahn mendapatkan jawabannya. Seakan-akan tubuh itu mengatakan, "Scott, deritamu sangat atau terlalu kecil bila dibandingkan deritamu. Engkau menderita sedikit saja dan engkau mengeluh bahkan mempertanyakan di mana Allah. Tapi saya, derita yang begitu besar ku tanggung demi engkau, tapi aku tak pernah mengeluh sedikit pun. Mengapa? Karena di dalam hatiku ada cinta yang tulus untukmu." Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin bisa mengatakan bahwa kita adalah pencinta karena kita membuktikan bahwa kita mencintai orang lain. Tetapi kita belum tentu menjadi orang yang rela berkorban untuk dia atau mereka yang kita cintai. Yesus sudah membuktikan itu. Bahwa dia tidak hanya mengatakan bahwa aku mencintai kamu, tetapi dia rela untuk mati bagi kita yang dicintainya walaupun kita berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini juga Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah sahabat yang sejati, karena dia pernah berkata, seorang sahabat sejati adalah dia yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus membuktikan lewat kematiannya bahwa dia adalah sahabat yang sejati, yang rela untuk mati bagi engkau dan saya, sahabat-sahabatnya. Dia berjanji dan dia memenuhi janjinya. Karena itu hari ini ketika kita larut dalam kesedihan, dalam duka dan nestapa, tapi kita diingatkan bahwa Yesus telah mati untuk kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Dia tidak meminta kita untuk mati untuknya, tetapi dia minta agar kematiannya menghidupkan kita. Karena darah dan air yang memancar keluar dari hatinya mau membersihkan kita dari dosa-dosa kita dan menjadi manusia yang baru. Dia mati untuk kita. Karena itu kita hari ini disadarkan bahwa kalau Yesus telah mati untuk kita, maka kita wajib untuk saling menghidupi, saling menguatkan, saling membantu, bukan saling mencelakakan, bukan saling menjatuhkan, dan bukan saling mematikan. Hari ini sekali lagi kuingatkan bahwa Yesus telah mati untuk kita. Karena itu, biarnya darah dan airnya membersihkan hati kita dari noda dan dosa, agar kita tampil sebagai manusia-manusia yang baru, yang menjadi berkat bagi orang lain dalam hidup dan karya-karya kita. Semoga demikian.